keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya mengajak membahas keutamaan Rasulullah SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Namun ketika kita membanding Rasulullah dengan para nabi lainnya, perlu kita fahami terlebih dahulu bahwa ketika kita membanding mereka, membanding para nabi, kita cenderung membeda-bedakan di antara mereka. Nah, ketika kita membeda-bedakan di antara mereka, kita hati-hati. Ada dua hal yang kita harus hati-hati. Yang satu, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam keimanan. Kita hanya boleh membeda-bedakan dalam keutamaan masing-masing nabi. Kita dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan antara nabi satu dengan yang lain jika pembedaan itu berkaitan dengan keimanan kita. Kita hanya boleh membedakan antara nabi satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan keunggulan dan keistimewaan mereka. Kenapa begitu? Ada dua ayat yang kalau kita lihat sepintas lalu itu seperti bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 285. Insya Allah kebanyakan kita hafal. Seringkali kita membaca ini setelah sholat fardu. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Coba pertama-tama yang kita perhatikan bahwa ayat ini dimulai dengan kata amanah, beriman. Ya. Jadi kita pegang dalam hal keimanan, dan kita ketika membanding-banding satu nabi dengan yang lain, itu kalau berkaitan dengan keimanan kita tidak membedakan. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang beriman itu mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua baik Nabi Muhammad maupun orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad itu mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, dan mengimani utusan-utusannya. Ini satu paket. Ya, satu paket. Karena itu satu paket, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan di antara satu dengan yang lain dari utusan-utusan Allah. Jadi tidak boleh kita beda-bedakan. Tapi di situ kata kuncinya adalah dalam hal keimanan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah melarang kita memilih-milih nabi. Nggak boleh, nabiku Muhammad aja, nabiku Isa saja, nabiku Musa saja, nggak bisa. Ya. Seperti orang Yahudi, nabiku Musa saja. Orang Nasrani, nabiku Isa saja. Yang lain tidak diakui, nggak bisa. Dalam hal keimanan, semua utusan Allah itu sama kedudukannya. Ya. Karena itu Rasulullah melarang kita memilih-milih nabi dalam kaitannya dengan keimanan. Karena memilih-milih satu atau beberapa nabi itu bisa mengakibatkan fanatik pada salah satu atau sebagian nabi. Dan dengan demikian akibatnya menjadi mengingkari yang lain. Meskipun yang diingkari itu hanya satu. Seperti yang terjadi pada seorang Yahudi yang membanggakan Nabi Musa dan tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Ini ada kasus waktu itu orang Yahudi
memilih-milih Nabi Musa saja dan mengatakan keunggulan Nabi Musa. Dengan demikian mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Nah, itu bahayanya. Lalu akibatnya tidak mau mengimani Nabi yang lain. Lalu Rasulullah memberi nasihat, la tukhayru bainal anbiya. Kalian jangan milih-milih di antara para nabi. Nah, ini artinya yang namanya orang Islam itu mengimani nabi-nabi Allah itu seluruhnya. Tidak ada yang kita beda-bedakan. Baik nabi yang sekaligus rasul maupun yang bukan sekaligus rasul, semua sama. Nah, karena kita dilarang memilih-milih, maka kita harus berhati-hati ketika membanding satu nabi dengan nabi yang lain. Jangan sampai pembandingan itu menyebabkan kita tidak mengimani salah satu nabi yang manapun. Ketika kita beriman kepada Allah, kita harus beriman secara menyeluruh, termasuk seluruh para nabi, seluruh kitabnya dan seluruh malaikatnya. Mengingkari salah satu saja dari nabi itu sudah termasuk kafir. Coba yang diungkapkan oleh Allah di surat An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya dan mereka ingin memisah-misah atau memecah belah, ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami mempercayai sebagian dari para nabi, dan kami tidak mempercayai sebagian nabi yang lain. Kenapa begitu? Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah di antara nabi ini dan nabi itu. Ya, dia merasa kalau tengah ini kan netral begitu. Oh, nggak bisa. Orang yang semacam itu disebut oleh Allah ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan benar-benar kafir. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami siapkan bagi orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Nah, jadi kita jangan fanatik dengan satu nabi. Nah, yang boleh kita bandingkan itu apanya? Yang boleh kita bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu keunggulan masing-masing. Keunggulan salah satu dari mereka terhadap yang lain. Tapi keunggulan ini bukan berarti dia paling top. Ya. Dia mempunyai, misalnya salah satu nabi mempunyai keunggulan tertentu yang tidak dimiliki nabi lain. Ada nabi lain mempunyai keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Jadi masing-masing punya keunggulan. Bagaimana kita dengan nabi kita? Ya, kita harus hati-hati. Kalau kita mengatakan Rasulullah itu unggul, nah kita mengatakannya Rasulullah itu mempunyai keunggulan yang banyak, keunggulan yang banyak dibanding nabi-nabi yang lain. Nah, kita lalu tidak mengatakan bahwa kalau nabiku hebat. Nah, itu nanti di belakang kalimat itu jangan-jangan nabi itu yang bukan Nabi Muhammad itu kurang. Nah, itu membahayakan keimanan kita. Ya, jadi kita boleh membanding-banding bahwa satu nabi mempunyai keunggulan tertentu dan nabi yang lain mempunyai keunggulan di bidang yang lain. Misalnya Nabi Musa itu memperoleh keunggulan dalam percakapannya dengan Allah, bercakap-cakap secara langsung. Ini nabi mana yang bisa sering bercakap-cakap dengan Allah secara langsung? Begitu pula Nabi Isa mempunyai kelebihan juga. Nabi Isa mempunyai keunggulan berupa mukjizat
dan pendampingan oleh malaikat Jibril. Mukjizatnya macam-macam yang bisa dilihat oleh masyarakat saat itu, dan juga Nabi Isa selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Seperti firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para utusan yang sebagian kami unggulkan atas sebagian yang lain. Sebagian kami unggulkan atas sebagian yang lain. Ini kalimatnya kan mirip-mirip dengan bahwa semua manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau ada orang yang lebih kaya, sedangkan yang lain miskin. Ada orang yang lebih alim, lebih menguasai ilmu dibanding yang lain. Tetapi kan tidak lalu terus kemudian satu orang itu memiliki kelebihan secara menyeluruh begitu. Nah ini para rasul juga begitu. Sebagian diunggulkan oleh Allah atas sebagian yang lain. Nah, keunggulannya itu apa? Dikasih contoh oleh Allah. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang diajak bercakap-cakap oleh Allah. Ini kalimatnya kallamallah, yang mengajak bercakap-cakap Allah. Kalau kita sehari-hari kan berusaha kita bercakap-cakap dengan Allah. Ketika kita sholat, kita bercakap-cakap dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu Allah kami minta pertolongan. Itu kan kita mengajak Allah bercakap-cakap. Tapi keistimewaan Nabi Musa, Allah yang mengajak bercakap-cakap. Dan juga wa rafa'a ba'dhum darajat, Allah mengangkat derajat sebagian dari para nabi itu atas yang lain. Contoh lagi selain Nabi Musa, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami beri Isa bin Maryam mukjizat-mukjizat. Mukjizatnya banyak, antara lain tanah liat dikepel-kepel, dibentuk seperti burung, terus terbang. Ada orang buta dari lahir diusap menjadi melek. Nah, itu kan mukjizat yang tidak ditunjukkan oleh nabi yang lain. Dan ada lagi kelebihan Nabi Musa, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami perkuat dia, kami kokohkan dia, disertai dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu julukan untuk malaikat Jibril. Semua malaikat itu dibuat dari cahaya, dan mereka juga disebut ruh. Nah, khusus malaikat Jibril itu disebut Ruhul Qudus. Contoh lain, Nabi Daud misalnya diberi keunggulan berupa antara lain kemampuan berkomunikasi dengan burung-burung dan dengan gunung-gunung. Dan bahkan Nabi Daud menguasai teknologi untuk mengolah besi. Jadi Nabi Daud itu periodenya kehidupannya zaman itu sudah bisa mengolah besi, dibentuk waktu itu bentuk untuk menjadi baju perang. Itu kan menggunakan teknologi. Tentu teknologi berkembang mulai dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang canggih. Ya. Nah, Nabi Daud itu diberi keunggulan seperti itu, seperti firman Allah, "Walaqad ataina Dawuda minna fadla." Sungguh kami telah memberi Daud keunggulan. Dikasih contoh oleh Allah, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud kalau membaca Zabur, suaranya begitu indah. Kemudian burung-burung, bahkan gunung-gunung itu mendengarkan, ikut bertasbih dengan dia. Dan bisa bercakap-cakap dengan burung. Nanti kemampuan Nabi Daud bercakap-cakap itu diwarisi oleh anaknya Nabi
Sulaiman. Nah, kalau dengan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran ada contoh diskusi atau komunikasinya antara Nabi Sulaiman dan seekor burung yang namanya Hudhud. Untuk Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan besi untuknya. Jadi besi di hadapan Nabi Daud itu lunak. Nah, ini kalau pemahaman anak-anak ya, besi dibentuk-bentuk seperti lilin begitu atau seperti tangan liat. Tentu tidak. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu besi yang keras itu bisa menjadi lunak, ya, seperti tak pandai besi itu kan bisa membentuk besi dengan bermacam-macam bentuk, ya, itu kan berarti besi menjadi lunak di hadapan pandai besi. Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan, antara lain ketundukan angin kepadanya. Angin itu bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bepergian ke barat, dia perintahkan supaya angin itu bertiup ke arah barat. Kenapa? Jadi beliau ketika melakukan perjalanan itu tidak melawan angin, jadi lebih ringan, gitu. Lebih ringan dan tetap merasakan kesejukan dari udara. Terus ada yang lebih lagi, Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Dan ketika Nabi Sulaiman menguasai jin, itu jin betul-betul takut, tidak berani melanggar, karena jin yang melanggar perintah Nabi Sulaiman langsung mendapatkan siksaan yang siksaan itu Allah sendiri yang menimpakan. Jadi mereka tidak berani melakukan pelanggaran apapun dan takut sekali, saking ketakutannya kepada Nabi Sulaiman. Mereka itu tidak berani menatap langsung ke Nabi Sulaiman, tidak berani melihat Nabi Sulaiman secara langsung, saking takutnya. Ya, dibuktikan ketika Nabi Sulaiman itu berdiri bersandar pada tongkatnya, kemudian saat itu beliau meninggal, beliau tetap dalam keadaan berdiri meskipun sudah meninggal. Itu jin yang ada di sekitarnya nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Ketika Nabi Sulaiman roboh, jatuh, baru mereka menyadari, oh ternyata sudah meninggal. Jadi saking takutnya itu sampai tidak berani melihat ke Nabi Sulaiman langsung. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu itu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Jadi karena angin dari arah belakang, maka perjalanannya menjadi cepat. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka, ini yang tadi saya katakan, kalau ada yang mau melanggar di antara jin, maka kami rasakan kepadanya azab yang apinya menyala-nyala. Jadi mereka tidak berani melanggar karena dijaga oleh Allah sendiri. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Kok bisa Nabi Sulaiman mendapatkan keistimewaan itu? Ya, menurut Rasulullah SAW, semua nabi itu diberi kesempatan oleh Allah berdoa yang pasti dikabulkan, tapi hanya satu doa seumur hidup. Jadi masing-masing nabi, silahkan kamu minta apa saja, akan aku turuti. Tapi permintaan hanya satu yang pasti dituruti. Nah, Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak boleh
miliki kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu bisa menguasai jin, sekarang kita mau menguasai jin boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu yang diperbolehkan hanya Nabi Sulaiman saja dalam rangka menuruti permintaan Nabi Sulaiman yang hanya sekali seumur hidup permintaannya itu. Menurut Rasulullah, hanya Rasulullah yang tidak memanfaatkan permintaan itu. Katanya Rasulullah itu mencadangkan satu doa itu besok di akhirat. Kok di akhirat gimana? Sebagaimana kita ketahui, besok kita ketika dibangkitkan dari kuburan dan kita sudah dipindahkan ke padang mahsyar. Nah, di situ semua manusia berkumpul menunggu persidangan, pertanggungjawaban atau hisab. Nah, hisab itu lama sekali tidak dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakan, maka orang-orang pada gelisah, galau. Bagaimana nih nasib kita? Kita masuk surga apa masuk neraka? Nah, karena mereka gelisah, mereka mencari nabi yang bersedia mohon kepada Allah supaya proses pertanggungjawaban itu dipercepat. Orang-orang pada mendatangi Nabi Adam tidak sanggup. Lalu Nabi Adam menyarankan ke Ibrahim saja. Mereka minta kepada Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Begitu pula Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menghadap Allah mohon supaya persidangan dimulai. Lalu Allah mengabulkan. Nah, itu disebut syafa'ah kubro, pertolongan yang besar sekali dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentu sekaligus menjadi keunggulan bagi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki banyak keunggulan yang diberikan oleh Allah, termasuk 5 yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah dikutip oleh sahabat namanya Jabir, beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal yang seorang pun di antara nabi-nabi sebelumku tidak diberinya. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan cara Allah menanamkan rasa takut pada musuh. Ketakutan itu sudah mulai muncul dalam jarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan itu ya kira-kira kalau dari Madinah itu ya sampai di daerah Syria sana, sampai di daerah Palestina itu bisa sampai 20 atau 30 hari. Itu kalau Rasulullah berangkat perang menuju ke daerah Palestina atau Syria, itu baru berangkat tentara musuh itu sudah gentar, sudah takut. Dan ada ceritanya, waktu itu kepala daerah Romawi yang berkuasa di Syria itu membunuh utusannya Nabi Muhammad. Karena membunuh utusan, waktu itu ada perjanjian yang dipegang oleh penguasa secara umum bahwa seorang utusan tidak boleh diganggu. Begitu pula pedagang yang lewat tidak boleh diganggu. Nah, waktu itu utusannya Rasulullah dibunuh. Lalu Rasulullah mengirim tentara. Nah, ketika dikirim tentara, mereka sudah mempersiapkan jumlah pasukan yang besar. Tapi begitu tentara Rasulullah datang, mereka ngilang karena takut. Jadi Rasulullah diberi pertolongan oleh Allah berupa ketakutan yang ditanamkan langsung kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura.
Bumi dimanapun itu untuk Nabi Muhammad dan umatnya itu dianggap suci dan boleh orang sholat di situ. Jadi kalau kita jalan-jalan kemudian tiba waktunya sholat, terus masjid jauh, ya udah sholat aja di situ. Nah kita temukan banyak teman-teman kita, terutama di Eropa sana, oleh orang-orang Muslim, banyak yang dari Arab atau dari Afrika begitu. Ya begitu tiba waktunya sholat, ya kalau mereka ada di lapangan ya sholat aja di lapangan situ. Karena dimanapun itu boleh dianggap sebagai masjid. Masjid itu hanya tempat sujud. Yang ketiga, wa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhus sholatu falyusalli. Oh, ini masih kaitannya dengan itu. Karena setiap jengkal tanah di bumi ini itu dianggap suci dan boleh menjadi tempat sholat, maka siapapun di antara umatku yang saat itu tiba waktunya sholat, sholatlah dia. Lagi ada di mall, tiba waktunya sholat, sholat di mall. Di jalan tol macet, di situ sholat. Terus yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim. Rasulullah dihalalkan untuk mengambil rampasan perang. Nabi-nabi yang terdahulu nggak boleh mengambil rampasan perang. Jadi kok begitu merampas kekayaan musuh? Iya, karena kekayaan musuh yang kalah, kalau tidak dirampas dan diambil, nanti kekayaan itu termasuk si persenjataan dipakai lagi untuk memusuhi kita, ya, itu memusuhi orang-orang yang beriman. Maka sejak zaman Rasulullah rampasan perang halal. Bahkan Rasulullah mendapatkan bagian. Cuma pembagi-bagian untuk Rasulullah biasanya tidak diambil untuk keuntungan sendiri. Menurut Al-Quran di surat Al-Anfal bahwa kalau umat Islam, tentara Islam itu perang, kemudian menang, maka rampasan perang itu dikumpulkan, dibagi 5. 1/5 disisihkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang 4/5 dibagi kepada orang-orang yang ikut andil di dalam peperangan. Nah, yang 1/5 tadi untuk apa? Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan, maka tidak perlu diberikan kepada Allah. Rasulullah juga merasa tidak memerlukan itu. Rasulullah tidak memerlukan kekayaan, lalu dibagi kepada orang-orang yang lemah. Nah, lemah itu adalah orang miskin dan saudara kerabat-kerabat yang lemah dan sebagainya, dan juga orang-orang yang ikut andil di luar perang tetapi mendukung peperangan. Misalnya begini, kalau ada seorang laki-laki berangkat perang, maka orang itu meninggalkan istri dan anak. Istri dan anak itu membutuhkan konsumsi dan juga membutuhkan perlindungan. Lalu kalau ada orang, aku tidak usah misalnya seorang laki-laki, aku tidak berangkat, alasannya begini, terus dia menjaga keluarga. Beberapa keluarga aku yang menjaga di kampung ini. Nah, dia tidak ikut perang, tetapi ikut andil menenteramkan keluarganya. Nah, ini juga mendapat bagian yang dari Allah tadi. Nah, jadi bukan lalu terus Rasulullah itu memperkaya diri dari perang. Seperti orang Barat suka menuduh bahwa Rasulullah itu suka perang karena perangnya itu untuk mencari kekayaan. Na'udzubillah, bukan itu. Ya. Terus keistimewaan lagi untuk Rasulullah, wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Misalnya Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel saja. Demikian pula Nabi Musa. Nabi Syuaib itu diutus hanya untuk kaumnya di Madian dan Al-Aikah.
demikian juga yang lain. Tapi kalau Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia, kapanpun setelah zaman Nabi Muhammad. Yang kelima, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberi otoritas untuk menolong orang-orang lain di akhirat, termasuk syafa'ah kubro yang saya sebutkan tadi. Coba untuk mendukung hadis tadi, saya ambilkan beberapa ayat yang mendukungnya. Salah satu dari 5 kelebihan tersebut adalah rasa takut yang ditanamkan oleh Allah langsung di hati musuh. Baik musuh yang datang untuk menyerbu seperti orang-orang musyrik Makkah, maupun musuh yang didatangi oleh pasukannya Rasulullah SAW. Seperti Yahudi yang telah melanggar janji damai untuk seluruh penduduk Madinah. Nah, ya, sebagaimana kita ketahui, kan Rasulullah berkali-kali diserbu oleh pasukan orang-orang musyrik dari Mekah, sehingga ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Itu mereka datang, tetapi mereka sebenarnya disertai dengan ketakutan. Nah, karena ketakutan itu, meskipun jumlah mereka banyak, mereka menjadi kalah karena mentalitasnya sudah jatuh. Nah, orang Yahudi itu pada waktu perang Khandaq, perang Parit itu juga disebut perang Ahzab. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu bersekongkol kerjasama dengan pasukan dari Makkah. Mereka berjanji bahwa mereka akan mendukung pasukan Makkah dari dalam. Jadi pasukan Makkah menyerbu dari luar karena datangnya dari Makkah masuk ke Madinah. Nah, orang Yahudi karena tinggal di Madinah itu mendukung pasukan mereka dari dalam. Jadi Rasulullah akan menghadapi 2 musuh sekaligus, dari luar dan dari dalam. Nah, karena mereka melanggar perjanjian ini ditandatangani pada waktu Rasulullah pertama-tama datang ke Madinah untuk hijrah, lalu dikumpulkan semua suku di situ, semua kelompok dikumpulkan, lalu diajak menandatangani perjanjian yang kita sering menyebutnya Madinah Charter. Itu isinya perjanjian damai, bahwa kalau ada musuh dari luar, maka seluruh komponen yang ada di dalam Madinah mesti bahu-membahu bekerja sama melawan musuh. Tapi ternyata orang Yahudi ini melanggar. Lalu karena mereka melanggar, Rasulullah mengutus pasukan. Rasulullah sendiri tidak berangkat. Udah, kamu berangkat ke sana. Diusir mereka. Kalau mereka tidak mau pergi dari Madinah, perangi. Ternyata mereka takut. Karena takut maka tidak terjadi perang. Nah, mereka mengalah untuk, udah kami pergi aja deh. Nah, dan itu kelompok Yahudi yang terakhir. Karena 2 kelompok Yahudi yang lain sudah mengingkari sebelumnya. Maka setiap kali mereka mengingkari, mereka diusir dari Madinah. Ini yang terakhir diusir, itu keterangannya ada di surat Al-Hasyr. Ini ayat yang mendukung itu. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ketika Tuhanmu memberi wahyu kepada para malaikat bahwa aku bersamamu, para malaikat, maka jadi buatlah orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka. Tenang. Kenapa? Ketika terjadi peperangan, mereka ikut hadir di situ. Ribuan malaikat ikut hadir menjaga sehingga musuh tidak berani masuk. Karena musuh tidak berani masuk, maka orang-orang Islam menjadi tenang. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Aku, Allah, akan memasukkan rasa takut di hati orang kafir. Loh, yang bisa mengubah situasi hati kan hanya Allah.
kita manusia nggak mungkin bisa mengatur perasaan orang lain, tapi Allah yang maha kuasa bisa. Nah, terus pasukan muslimin diperintahkan, udah peranglah, dan karena mereka mau membunuh kamu, ya bunuhlah mereka, pukullah di leher mereka, dan pukullah jari-jari mereka. Kok jari-jari? Ya perang zaman dulu kan pakai pedang. Kalau jari-jarinya sudah putus, udah nggak bisa perang lagi. Ya udah, yang penting orang Islam itu orang-orang tidak memusuhi lagi. Jadi kalau memang terpaksa membunuh, bunuh. Tapi kalau nggak terpaksa membunuh, ya udah potong aja tangannya, jari-jarinya. Dengan begitu aman kamu. Nah, jadi orang Islam itu berperang itu bukan dengan ambisi ingin membunuh, tapi berperang untuk menghalang-halangi orang supaya tidak membunuh kita. Gitu. Nah, jadi artinya defensif. Ya. Kelebihan yang lain yang disebutkan tadi, bahwa dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya untuk memanfaatkan harta rampasan perang, sehingga harta itu tidak dimanfaatkan lagi oleh musuh untuk memperkuat pasukan mereka dalam memusuhi umat Islam di periode berikutnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil. Ini yang saya sebutkan tadi. Ketahuilah bahwa dari apa yang kalian peroleh dari rampasan perang, maka 1/5 adalah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, terus dirinci, yaitu untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sesat di jalan. Nah, jadi bukan untuk kekayaan Nabi, dan Allah juga tidak memerlukan upeti atau sesajen, nggak perlu. Yang disisikan namanya Allah dan Rasulnya, tapi kemudian dibagi. Kenapa Allah dan Rasulnya? Supaya Rasulullah itu membagi dengan rasa keadilannya yang dimiliki oleh Rasulullah, ya suka-suka Rasulullah. Tapi tentu Rasulullah kalau membagi itu dengan pertimbangan yang adil. Berbeda dengan para nabi sebelumnya yang diutus untuk membina keimanan kelompok tertentu saja, Rasulullah itu diutus untuk membina keimanan semua umat manusia di seluruh dunia, baik yang hidup pada masa Rasulullah maupun pada generasi-generasi berikutnya sampai besok di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, dengan cara memberi kabar gembira maupun menakut-nakuti. Ini kalau bahasa Inggrisnya, basyiran itu encouraging, wa nadhiran discouraging. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi sayang, sebagian besar dari manusia itu tidak mengetahui. Jadi, karena tidak mengetahui, mereka bilang bahwa agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak, itu agamanya Nabi Muhammad sama dengan agamanya nabi-nabi terdahulu, yaitu agama tunduk, agama ketundukan kepada Allah. Ketundukan itu bahasa Arabnya Islam. Jadi semua nabi itu agamanya Islam atau tunduk kepada Allah. Kemudian ini ayat yang lain yang senada dengan itu, Allah juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas, katakan hai manusia. An-nas itu manusia seluruhnya. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Nah, jadi tidak benar kalau agama Islam itu hanya untuk orang Arab. Enggak, agama Islam itu untuk semua bangsa. Bahkan jangan-jangan Islam kita itu tidak kalah baiknya dibanding dengan orang-orang Arab. Ya. Saya tidak berani mengatakan Islam kita lebih baik, tapi
bahwa kita apa namanya tidak lebih buruk ya, gitu. Nah, di samping kelebihan yang 5 yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, ya, Allah juga memberikan kelebihan kepada Rasulullah SAW sebagai seseorang yang terpuji, yang sangat terpuji. Kenapa terpuji? Yaitu dikabulkannya permohonan beliau agar proses pertanggungjawaban hisab di padang mahsyar bisa dipercepat. Seperti yang saya ceritakan tadi, syafaat tadi. Beberapa nabi lain, Nabi Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa tidak merasa cukup derajatnya untuk menyampaikan permohonan umat manusia kepada Allah. Ketika orang-orang itu datang pada Nabi Adam, beliau mengatakan, bukan itu posisi, saya bukan pada posisi itu. Silahkan pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan yang sama, saya tidak pada posisi itu, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, bahwa Rasulullah itu memperoleh derajat yang terpuji semacam itu disebutkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hari maka bangunlah kamu tahajjud. Itu tahajudnya artinya bangun tidur. Bangunlah kamu lalu laksanakan sholat sunnah. Dengan harapan Allah akan memberi kamu tempat yang terpuji. Kamu di sini Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk sholat malam. Nanti dengan sholat malam itu Allah akan memberinya derajat yang terpuji. Nah, berdasarkan dari ini juga lalu para ulama dan juga ada hadisnya bahwa sholat malam bagi Rasulullah itu wajib. Kalau bagi umatnya itu sunnah. Nah, Rasulullah dengan sholat malam itu diberi tempat yang terpuji. Apa itu tempat terpuji? Tempat terpuji itu Rasulullah akan diberi kesempatan untuk menolong orang-orang, pertama tadi di padang mahsyar, juga Rasulullah diberi kesempatan untuk menolong siapa saja yang menurut Rasulullah pantas ditolong. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah tentu diberitahu oleh para malaikat, maka kalau misalnya kita akan dimasukkan ke neraka, Rasulullah akan mengambilnya. Jangan masukin neraka. Dia mencintai aku. Nah, terus kita tidak jadi masuk neraka, lalu dipindahkan ke surga. Nah, siapa orang yang mendapatkan kesempatan dapat syafaat dari Rasulullah itu? Terutama orang-orang yang ketika ada adzan kita dengarkan dengan baik-baik, lalu kita respon, kita tirukan bunyi adzan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Setelah itu kita baca sholawat. Sholawatnya Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah wassalatil qa'imah. Wassalati di situ artinya sholawat. Jadi membacakan sholawat untuk Nabi. Jadi siapa yang mendengarkan adzan dengan baik, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu akan berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah besok di hari kiamat. Jadi kelebihan Rasulullah juga imbasnya pada kita. Ada juga keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi yang lain. Apa itu? Kesempatan bagi Nabi Muhammad untuk menerobos, menjelajahi 7 langit. Kita kan hanya dapat informasi bahwa Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, 7 macam langit, 7 macam bumi. Tapi kita nggak pernah tahu mana langit yang kedua, yang ketiga mana, nggak pernah tahu. Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk menjelajahi, pergi ke langit kedua, ketiga, sampai yang ketujuh. Langit yang ketujuh disitulah yang ada surganya.
Nah, Rasulullah diberi kesempatan seperti itu di waktu Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya itu di waktu malam hari disebut Isra. Kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke langit kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke tujuh, itu disebut Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, dinaikkan oleh Allah ke langit-langit berikutnya. Nah, ketika di langit yang ketujuh, di situ ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Ada pohon sidrah yang paling tinggi. Terus di sisi-sisinya itu ada surga. Disebutkan di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj kan diantar oleh malaikat Jibril. Begitu sampai di Sidratul Muntaha lalu pisah. Nah, pisah lalu malaikat Jibril tidak lagi menampakkan diri sebagai manusia, tapi dia menampakkan diri sebagai aslinya, bentuk aslinya di awan, di udara. Nah, Rasulullah melihat bentuk aslinya ini yang kedua kalinya. Yang pertama dulu setelah menerima surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beberapa kali Nabi Muhammad pergi lagi ke Gua Hira. Suatu saat melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi Rasulullah mendapatkan kesempatan 2 kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Inda Sidratil Muntaha, saat itu Rasulullah berada di sisi pohon sidrah. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Rasulullah itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatil kubra. Rasulullah betul-betul melihatnya, dan tentu penglihatan itu tidak bohong, dan itu adalah tanda kebesaran Allah yang utama, ya, tanda-tanda yang sangat besar. Ada lagi keistimewaan Rasulullah. Beliau diberi kitab suci Al-Quran yang isinya lebih lengkap daripada kitab suci yang lain. Kalau zaman Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan lembaran-lembaran, tapi tidak cukup disebut sebagai kitab. Lembaran-lembaran saja. Itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu beberapa lembar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Taurat itu sudah bisa dibukukan, tapi tidak selengkap Al-Quran. Al-Quran ini lengkap sekali. Dan istimewa lagi, sebuahnya itu ayatnya itu mudah dihafal, dan ketika dibaca enak didengar, dan keasliannya itu dijamin sendiri oleh Allah. Susunan isinya tidak mungkin bisa ditiru. Jadi orang ahli sastra kayak apapun, tentu ahli sastra Arab ya, orang Arab ahli sastra Arab menirukan nggak bisa. Ada seseorang namanya Musailimah ingin mencoba menirukan satu ayat, tapi nggak pantas itu disandingkan. Ya, ketika dia mengatakan al-wabr ya wabr, itu dia bahas mengenai kelinci. Yang kelinci itu kelihatannya hanya telinga dan dada. Isinya apa? Nggak ada pesannya, message-nya nggak ada. Coba kalau Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, itu udah isinya bahwa seluruh manusia itu akan merugi. Kenapa rugi? Karena mereka kebanyakan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ada pesannya. Kalau kelinci, apa kesannya? Nggak bisa. Jadi seandainya pun manusia dan jin
kumpulkan kepandaiannya bersama-sama, kerjasama menyusun satu ayat saja atau satu surat saja, nggak mungkin bisa. Allah menantangnya begini, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul untuk bersama-sama menyusun kalimat atau ayat atau surat yang serupa dengan Al-Quran, tidak mungkin mereka bisa memproduksi itu meskipun satu dengan yang lain itu saling tolong menolong, dukung mendukung. Lagi keistimewaan Nabi Muhammad, karena akhlaknya yang begitu baik dan terjaga, Rasulullah memperoleh jaminan bahwa kekurangan apapun, baik yang sudah atau yang belum dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah diampuni oleh Allah. Mana ada orang yang seperti ini? Nabi-nabi terdahulu juga nggak ada. Jadi Rasulullah menjamin bahwa kesalahan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, baik yang sudah maupun yang belum, itu sudah diampuni. Ini kan berarti Allah sudah mengetahui bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad ini melakukan kesalahan yang konyol, itu nggak mungkin. Ya bisa saja, karena yang mengendalikan Nabi Muhammad juga Allah sendiri. Ya. Coba kalau kita perhatikan surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan, dengan kemenangan yang jelas, yang nyata. Terus kalimatnya yang relevan dengan saya sampaikan tadi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni kamu baik kesalahan atau dosa yang terdahulu yang sudah kelewat maupun yang belakangan yang belum dijalani. Mana ada nih jaminan ampunan seperti ini. Nah, kalau kita jangan-jangan ketika kita mendapatkan jaminan lalu terus malah seenaknya sendiri. Alah, nggak apa-apa. Ini kan orang-orang yang tidak tersentuh hukum, itu kan lalu terus berbuat semena-mena. Ya, berbuat semena-mena, korupsi semena-mena, menghina orang semena-mena. Kenapa? Nah, aku nggak bakal dihukum. Gitu. Karena nggak jadi justru jaminan tidak bakal dihukum atau tidak tersentuh hukum, maka membuat orang itu berbuat dosa, berbuat salah. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu sudah dijamin dosanya yang sudah ataupun yang belum itu diampuni oleh Allah. Tapi justru Rasulullah itu bersyukur. Bersyukur ya, ketika Rasulullah itu rajin sholat malam, kakinya sampai bengkak atau pecah-pecah. Ibu Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau rajin sholat seperti ini, padahal kan engkau sudah diampuni kesalahanmu yang kelewat maupun yang belum. Jawaban Rasulullah, aku kan kepengen menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi justru jaminan itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk bersyukur, bukan lalu terus ngomong dan berbuat yang semena-mena. Nah, terus keistimewaan Rasulullah yang begitu banyak itu memberi dampak kepada kita. Yang banyak mendapatkan keistimewaan itu Rasulullah. Tapi kita umatnya juga mendapatkan kecipratan keunggulan Rasulullah itu. Apa itu? Kita dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Coba. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan di antara manusia. Tentu ada kriterianya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelebihan Nabi Muhammad itu mau menganjurkan kepada kebaikan dan mau mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, sambil beriman kepada Allah. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu mau saling tegur menegur, nasihat menasehati. Ya, nasihat yang tidak ada kesalahan kemudian orang memberi nasihat itu apa? Ya pengajian itu kan memberi nasihat, tapi bukan karena ada orang yang melakukan kesalahan, tapi
sebelum melakukan kesalahan, aku ingin mendengarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Terus ada kalanya kalau misalnya kita berbuat salah, nanti ada saja, entah ibu kita, bapak kita, atau bahkan adik kita mungkin menegur kita, jangan gitulah mas, jangan gitulah bang. Gitu. Nah, itu ada kemauan seperti itu. Beda dengan generasi yang dulu. Disebutkan oleh Allah, ada generasi yang dulu itu dihancurkan oleh Allah karena apa? Karena sebagian melakukan pelanggaran, tapi sebagian yang lain itu nggak peduli, biarin aja. Coba kalau kita ada yang melanggar, orang yang peduli banyak, meskipun yang melanggar itu orang yang mempunyai kekuasaan, tetap aja disampaikan, di penjara biarin. Nah itu kelebihan umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia. Karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah sambil mau menganjurkan kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa masuk ke dalam kriteria ini. Ya. Ringkasan hari ini adalah bahwa kita tidak membeda-bedakan para nabi dalam hal keimanan. Beberapa nabi memiliki kelebihan atas yang lain dalam hal tertentu. Kelebihan itu misalnya Nabi Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nabi Sulaiman menguasai angin dan jin. Beberapa keunggulan Nabi Muhammad SAW antara lain, Nabi Muhammad itu ditakuti musuh dari jarak jauh. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bisa menolong, memberi pertolongan di padang mahsyar dan di akhirat nanti. Lalu Nabi Muhammad mempunyai kelebihan karena bisa menjelajahi 7 langit di waktu hidupnya. Nabi Muhammad diberi kitab yang terjaga dan Nabi Muhammad memperoleh ampunan yang sempurna baik yang sudah maupun yang belum dilakukan untuk terhadap kesalahan atau dosa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mengikuti ajaran para nabi dan kelak di akhirat Allah mempertemukan kita dengan mereka. Amin.